Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadiso. Oke sobatku, kita hari ini akan bahas tentang jenis channel ya teman-teman. Jenis channel yang mudah berkembang. Ini kita bikin konten santai aja. Jadi kadang kan saya bikin kontennya tuh terburu-buru. Habis itu teman sekalian tuh kadang-kadang membosankan ya, Mas, ngomongnya kok kecepetan. Habis itu kayak gitu. Oke, sekarang saya akan rubah sedikit. Saya akan bikin konten sharing santai saja. Jadi kita akan bahas tentang beberapa channel YouTube yang perkembangannya itu lebih cepat. Jadi saya akan bahas tentang konten tutorial YouTube dulu ya teman sekalian. Konten tutorial YouTube ini saat ini itu udah mulai banyak yang tertarik membuat konten-konten tentang tutorial YouTube. Bahkan mereka tuh tertarik buat dipanggil suhu YouTuber. Kalau saya pribadi enggak teman sekalian. Saya pertama kali ngonten YouTube itu sebenarnya bukan tutorial YouTube. Saya pertama ngonten itu tentang tutorial-tutorial lainnya tentang kehidupan saya. Tapi berjalannya waktu, channel YouTube ini orang itu lebih suka saya bahas tentang tutorial YouTube. Tapi di sini teman sekalian, jenis channel apa nih yang mudah berkembang? Nah, mudah berkembang dalam artian begini ya, teman-teman itu maunya berkembang dalam jenis uangnya atau view-nya atau subscribernya seperti itu. Kalau teman sekalian mau nargetkan view-nya atau penontonnya, teman sekalian bikin aja konten tentang anak-anak. Itu kan kalau anak-anak itu channel YouTube-nya itu pasti akan ditonton berulang-ulang. Bahkan dengan satu orang ya, ada anak saya yang kecil itu, kalau dia sudah nonton satu channel YouTube atau kontennya itu menarik, dia akan tonton itu terus. Besok dia ulang-ulang nonton itu lagi. Nanti pada saat channel YouTube tersebut ngupload video, dia akan nonton itu lagi. Nah, kalau kita targetkan view, kita bikin aja konten tentang anak-anak, mungkin tentang mainan seperti itu ya. Mungkin tentang game-game seperti itu ya. Nah, nanti saya akan rincikan lagi konten yang gimana nih yang supaya targetnya tuh lebih kena lagi teman sekalian. Oke, itu yang pertama. Kalau kita targetkan hanya view-nya, tapi untuk penghasilannya itu nggak besar teman sekalian. Karena apa? Nilai iklannya tuh kecil karena penontonnya adalah anak-anak. Karena kontennya anak-anak. Beda lagi kalau jenis gamenya itu ada jual diamond seperti itu, biasanya nilai CPC-nya atau nilai uangnya tuh lumayan. Per 1000 tayangnya tuh lumayan. Oke, itu pertama. Kalau kita mau targetkan view-nya ya, konten anak-anak. Nah, untuk konten berikutnya, teman sekalian, kalau view-nya mau gede, kita juga bisa membuat sebuah konten tentang hiburan. Hiburan di sini, teman sekalian, kalau hiburan di sini kita tidak mengedepankan judulnya ditargetkan set engine YouTube ya. Kita targetnya itu direkomendasikan pihak YouTube. Secara otomatis berarti kita harus memperbaiki terus kualitas kontennya. Kualitas konten kita ini harus dibaikin, teman sekalian. Kalau kualitas konten kita bagus, mereka suka, habis itu kita bisa membuat mereka tertawa, secara otomatis view kita semakin lama semakin meledak. Teman sobat kalian juga bisa membuat konten tentang ngevlog. Tapi kalau ngevlog di sini teman-teman kita harus menampilkan wajah yang sedikit menarik ya. Kalau teman-teman itu cewek, ya bikin aja konten itu ngevlog sama pacar. Kalau pacarnya cantik, jadikan artisnya aja. Jadi itu pasti banyak yang nonton, apalagi kalau para cowok-cowok ya, laki-laki. Kalau teman-teman gagah, ganteng, pinter nyanyi, itu pasti view-nya gede teman sekalian. Itu kalau kita mau targetkan view-nya aja. Nah, di sini teman sekalian, kalau teman sekalian mau targetkan subscribernya, nah, di sini teman sekalian, kalau targetkan subscribernya itu kita membuat konten tutorial seperti channel-channel YouTube saya. Beberapa channel YouTube saya itu kontennya tuh konten tutorial. Karena apa? Saya ini nggak bisa ngevlog, nggak bisa tampang wajah nih seadanya. Habis itu saya mau bikin konten yang lucu-lucu itu nggak bisa. Jadi secara otomatis saya bikinlah konten-konten tentang tutorial. Yang nyontek banyak kok. Karena apa? Saya berbagi sharing ini banyak yang tanya, Mas, cocoknya nih saya membuat konten tentang apa ya? Saya bilang, kamu tuh bisanya apa? Saya malu Mas di depan layar seperti itu ya. Saya di depan kamera ini malu Mas. Nah, secara otomatis saya kalau udah malu di depan kamera, secara otomatis saya pasti bilang, bikin aja konten tutorial, bikin aja konten di belakang layar. Kita ngerekam, kita kasih tulisan, kita kasih musik, itu udah jadi. Itu udah jadi konten teman sekalian. Konten tutorial tuh macam-macam ya. Kita bisa ngoceh begini kalau teman-teman pede dengan wajahnya ya. Wajah ganteng, wajah jelek, yang penting pede dulu seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kita bisa juga teman sekalian konten tutorial tuh semuanya tentang tanaman. Tanaman itu kita hanya ngerekam aja teman-teman, ngerekam aja tanpa harus ngomong, nggak usah ngomong, pokoknya ngerekam aja. Habis itu pokoknya tanaman itu kita review ya. Kita review tapi kita rekam-rekam. Habis itu kita kasih tulisan. Kita kasih tulisan kalau teman-teman mau targetkan uangnya. Nah, di sini teman sekalian. Kalau teman-teman mau targetkan uangnya, teman-teman bisa membuat konten-konten bahasa Inggris. Jadi kalau konten bahasa Inggris itu nggak perlu ngomong ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Inggris, ya udah kita bikin konten gambarnya sama tulisannya, deskripsi, tag, judul semuanya itu pakai bahasa Inggris. Kita targetkan luar negeri.
Jika kita targetkan luar negeri teman-teman, jangan sampai ada penonton dari Indonesia. Karena apa? Kedeteksi itu biasanya. Kalau teman-teman semuanya nih membuat konten luar negeri ya, channel YouTube luar ya, tapi ditonton sama teman-teman sendiri, habis itu sampean tonton sendiri di Indonesia sendiri secara otomatis. Apalagi kalau ada yang komentar-komentar dengan bahasa Indonesia, itu tambah rusak lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin konten luar ya jangan sampai seperti itu. Bikin aja konten, habis itu biarkan secara alami. Kalau perlu teman-teman judulnya itu dibikin semenarik mungkin supaya orang luar itu tertarik untuk ngeklik video kita. Kalau teman-teman itu bingung, ya bikin aja riset seperti itu, riset kata kunci, targetkan di search engine YouTube-nya. Nah, kita kembali lagi teman-teman konten tutorial tadi ya, konten tutorial tentang channel YouTube. Contohnya sih seperti ini ya, kita membuat konten-konten tentang sharing YouTube seperti ini ya. Kalau menurut saya pribadi untuk targetkan penghasilan nggak bisa. Karena apa? Saya ngerasain sendiri. Channel YouTube saya yang besar ini, channel YouTube Timon Adio yang subscribernya mau 500.000, itu kalah dengan channel YouTube yang subscribernya mungkin hanya 100.000, bahkan di bawah 100.000 teman-teman. Karena apa? Di sini saya targetkan bukan penghasilan. Kalau saya targetkan penghasilan, secara otomatis saya dapat penghasilannya kecil dari channel YouTube ini. Karena nilai iklannya kecil, habis itu view-nya pun nggak banyak. Kenapa? Yang suka atau mencari channel YouTube tentang tutorial YouTube itu sedikit sekali teman-teman. Yang lebih banyak itu mereka itu yang nonton tentang video-video hiburan. Mereka itu pengen hiburan. Jadi nonton video YouTube itu mereka tuh sebenarnya pengen hiburan. Jadi kalau teman sekalian mau dapat penghasilan YouTube lebih besar lagi dari hasil tutorial YouTube, itu kecil sekali teman-teman. Kalau teman-teman ikutan, aku mau menjadi YouTuber, saya mau menjadi YouTuber sukses dengan cara membuat tutorial-tutorial YouTube. Nggak bisa, karena apa? Itu butuh proses dan teman-teman butuh branding ya. Nah, jika teman-teman membuat konten secara sederhana dan itu benar-benar murni hasil pengalaman teman-teman, mereka merasa terbantu seperti contohnya channel YouTube Instan Tutor. Itu kan membuat konten-konten berdasarkan pengalaman pribadi. Secara otomatis pasti banyak yang suka seperti itu. Atau teman sekalian kalau lebih profesional lagi seperti Bang Dejisi, itu udah lebih profesional. Karena apa? Dia bikin kontennya memang benar-benar nggak menyimpang sama sekali. Kalau di channel YouTube saya ini teman sekalian, saya masih 11-12. Dalam artian gini ya, saya untuk melakukan saling sub masih boleh. Karena apa? Saling membantu. Habis itu menjual jam tayang YouTube. Kenapa di channel YouTube ini masih merekomendasikan? Karena apa? Teknik-tekniknya atau caranya itu dilakukan dengan cara manual teman sekalian. Tetapi teman sekalian di sini saya tetap merekomendasikan teman-teman itu menggunakan dengan cara teknik SEO, Search Engine Optimization. Kita targetkan Search Engine, kita targetkan juga rekomendasi pihak YouTube itu sendiri. Nah, kembali lagi teman sekalian, kita akan bahas jenis channel yang mudah berkembang. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena ini terjadi dalam ruang lingkup saya teman sekalian. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman. Contohnya nih ya, saya memperkerjakan seseorang nih. Saya suruh nih anak ini membahas tentang channel YouTube gaming ya. Nah, contohnya Mas Timon Gaming. Teman-teman cek aja Mas Timon Gaming. Di situ nggak saya buka-buka. Teman-teman kalau mau lihat tentang konten-konten saya tentang gaming. Nah, di situ teman sekalian, saya ini kan ngajarin nih. Ini anak nih saya ajarin supaya membangun channel YouTube gaming karena dia suka membuat konten-konten tentang game seperti itu ya. Tapi berjalannya waktu dia kan belajar terus cara optimasi seperti apa, lihat konten-konten. Nah, di sini dia cari celah penontonnya tuh sukanya apa. Karena kalau di channel YouTube Mas Timon Gaming, dia kan bikin kontennya tuh tentang tutorial aja. Nah, di sini berjalannya waktu teman sekalian, dia mencari celah gimana caranya penonton tuh sukanya apa. Dia cari celahnya seperti apa? Dia cari penonton yang benar-benar pemula yang baru memulai belajar tentang game tersebut teman sekalian. Caranya seperti apa? Unik sekali teman-teman, unik sekali. Karena saya bilang kenapa unik? Karena apa? Dia targetkan itu ke anak-anak yang suka main Mobile Legend. Kalau orang dewasa yang suka main Mobile Legend, secara otomatis mereka kan biasanya suka pakai assassin, mereka suka pakai yang fighter seperti itu ya, hero-hero yang benar-benar pro seperti itu ya. Nah, dia enggak. Dia menggunakan hero-hero yang pemula, yang benar-benar pemula yang baru memulai main game seperti itu. Dan dia bikin konten-kontennya tentang pemula. Bahkan judulnya pun tidak ditargetkan ke search engine YouTube. Dia targetkan tuh sistem rekomendasi, benar-benar anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu pertama kali main game Mobile Legend, itu yang dicari apa dulu? Nah, itu teman sekalian, itu yang diobok-obok. Nah, teman sekalian, kalau teman-teman suka main PUBG, kira-kira pada saat anak-anak itu main PUBG pertama kali, dia tuh carinya apa dulu nih? Belajarnya apa dulu? Nah, itulah yang dibikin konten teman sekalian. Karena apa?
Anak-anak ini lebih banyak. Kenapa? Mereka itu luang waktunya untuk main game itu lebih banyak. Kalau orang dewasa tuh mungkin 1-2 jam udah bosen. Nah, kita targetkan seperti itu. Nah, hiburan juga sama teman sekalian. Hiburan di sini kita targetkan tuh orang dewasa tuh biasanya kan hanya sukanya sebentar ya. Kita targetkan anak-anak. Hiburan nih anak-anak sukanya apa? Ya kita target lah sukanya mainan anak-anak. Tapi kalau mainan anak-anak biasanya nilai iklannya saya bilang tadi kecil. Tapi kalau konten game kita harus targetkan nih. Game ini jual diamond nggak? Ada jual beli nggak? Kalau ada proses jual beli nilai iklannya itu besar teman sekalian. Contohnya Mobile Legends. Mobile Legends ini kalau saya bilang tergolong rame seperti itu. Ada juga contoh lain teman sekalian. Satu channel YouTube yang perkembangannya cukup besar, yaitu channel YouTube 726 yang membahas tentang game-game Sakura School Simulator. Nah, di situ teman-teman, dia itu bikin kontennya tuh konten drama-drama biasa aja. Konten drama itu kan biasanya disukai anak-anak ya. Anak-anak tuh suka seumpamanya ini Sakura School Simulatornya tuh jalan-jalan, habis itu dia ngoceh sendiri, habis itu dia ketemu hanya ngomong-ngomong, habis itu dia memperlihatkan bangunan, dia memperlihatkan sesuatu seperti itu. Itu kan yang disukai anak-anak. Nah, dari situ aja teman sekalian, saya pernah lihat itu ya, subscribernya pada waktu itu masih 700.000 subscriber. Penghasilannya itu seingat saya itu udah sampai dengan 800 juta, bahkan mungkin sampai 100 juta. Sekarang subscribernya itu udah di atas 1 juta. Penghasilan saya yakin deh mungkin sampai dengan 200 juta teman sekalian. Itu hanya dari game. Karena apa? Dia targetkan memang benar anak-anak, tapi di situ ada jual beli diamond ya. Kenapa? Mungkin ada mau beli apa namanya skin atau seperti apa, saya nggak ngerti. Yang penting teman sekalian, kalau game itu kalau hanya permainan biasa aja, tidak ada proses jual beli diamond, itu biasanya nilai iklannya kecil ya. Tapi kalau ada proses jual beli diamond, itu nilai iklannya besar teman-teman. Karena di situ biasanya iklan-iklannya ya begitu, jual beli diamond seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Itu sharing saya. Jadi buat teman sekalian, kalau mau mulai YouTube, itu targetnya apa dulu? Kalau teman-teman tuh mau targetnya jumlah subscribernya banyak, teman-teman tuh bikin konten tentang tutorial, tuh pasti banyak subscribernya. Karena apa? Orang suka, mereka merasa terbantu. Tapi kalau teman sekalian mau targetkan itu apa namanya view-nya banyak, ya teman-teman bikin aja konten tentang anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu nonton video YouTube itu bisa dalam waktu 1 hari itu bisa 7 sampai 10 jam teman sekalian. Seharian tuh bisa nonton. Udah pagi nonton, siang nonton, malam pun masih nonton seperti itu. Biasanya orang tua nggak bisa melarang ya, karena mereka sukanya tuh memang nonton-nonton di video YouTube seperti itu. Tapi kalau teman sekalian mau targetkan penghasilan YouTube supaya penghasilannya besar, teman-teman bikin konten aja yang berbahasa Inggris. Dengan cara seperti apa? Kita hanya ngerekam, kita bikinkan teks, kita targetkan luar negeri semua. Itu penghasilannya bisa gede teman sekalian. Nah, selain itu teman-teman, kalau konten Indo untuk targetkan penghasilan besar, itu teman sekalian bikin konten tentang bisnis yang berhubungan dengan uang. Contohnya nih teman sekalian, kita bahas aja tentang aplikasi-aplikasi penghasil uang. Itu nilai uangnya besar teman sekalian, seperti beberapa review di channel YouTube saya teman-teman. Oke sobatku, itu saja sharing santai saya tentang jenis channel YouTube yang bisa berkembang dengan pesat. Kita mau targetkan view-nya, subscribernya, atau kita mau targetkan uangnya. Kalau targetkan uangnya seperti yang saya bilang tadi. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.